بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati al-fudala, a'mami hafizakumullah al-kiram, wa ikhwah wa akhwat wa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari kita dapat kembali bermajlis dengan izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini merupakan kenikmatan di antara kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah limpahkan kepada kita untuk kita laksanakan dan praktekkan dalam kehidupan kita yang namanya at-tawasi bil haqq wat-tawasi bis sabr. Kita saling menasihati, saling mengingatkan tentang kebenaran, dan kita pun saling menasihati dan mengingatkan tentang kesabaran, agar kita bersabar di atas kebenaran hatta al-mamat, sampai datangnya kematian kepada kita, yang itu merupakan satu keindahan yang luar biasa bagi hidup seseorang manakala dia meninggalkan dunia yang fana ini, dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Ikhwati al-kiram al-fudala, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, mengambil pelajaran untuk kita semuanya dari apa yang dinasihatkan ulama kita. Dalam hal ini Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau menasihati kita semua agar kita ini al-thabat ala sunnah, agar al-thabat, agar qaqah, agar teguh istiqamah hidup kita di dunia ini di atas jalan sunnah. Bukan sunnah terkait dengan hukum fiqih sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, tapi as-sunnah hadih adalah hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan wa sifatan. Apakah itu berbentuk ucapan beliau ataupun perbuatan beliau ataupun sifat beliau, maka kita hidup, kita berupaya untuk seperti hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah al-thabat. Al-thabat yang dimaksud dan yang diinginkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dalam untayan kalimat-kalimat indah nasihat beliau di kitab yang kecil yang beliau susun ini, ya ikhwan, kaum muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas sampai kepada poin tentang al-thabat ini, di mana beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan inna al-thabata ala sunnati makna al-thabatu ala islami bikulliyatihi. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, sesungguhnya thabat yang dimaksud dan diinginkan oleh beliau, di mana kemudian kita ini thabatnya adalah betul-betul kokoh dan teguh, itulah thabat alal Islam, kita hidup di atas Islam secara keseluruhan.
Jangan secara parsial. Bikulliyatihi, usulihi wa furu'ihi wa aqaidihi wa manahijihi. Baik secara usulnya, pondasinya, poin-poin utamanya, pilar-pilar Islam, kita betul-betul sabar. Apakah itu arkanul iman, arkanul Islam atau arkanul iman atau arkanul ihsan, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu merupakan pilar-pilar daripada agama kita, ya ikhwan, ya akhwat, kaum muslimin, rahimakumullah. Kita betul-betul kokoh di atasnya. Au furu'ihi, atau yang lainnya, yang cabang-cabangnya, secara akidah ataupun secara manhaj, jalan ataupun cara ataupun metode dalam beragama, kita sabat ala sunnah, sehingga kita pun kokoh di atasnya dan berpegang teguh hatta nalqallaha tabaraka wa ta'ala. Kita berpegang teguh dan kita kokoh di atas sunnah ini hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan ya akhwat, hafizakumullah. Kemudian selanjutnya Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizah ta'ala dimar lagi, wal ayatul hasatu ala al-ittiba'i wal iltizami wal i'tisam wal istiqamah katsiratun. Ayat-ayat yang memotivasi kita, mendorong kita, menyemangati kita agar kita ini mengikuti, berpegang teguh dan istiqamah di atas sunnah ini banyak, kata beliau, banyak, ya. Wala hadithu kadzalik, begitu pula hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang mengarahkan seperti itu. Tarmi kulluha ila ghayatin wahidatin, di mana semuanya mengarahkan kepada satu tujuan, yaitu apa? Ats-tsabat au tsabatul muslimina 'alal Islam. Ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, ikhwatul iman rahimakumullah, itu mengarahkan agar kita ini betul-betul kokoh sebagai seorang muslim. Jangan sekali-kali kemudian iltifat, masih tengok kanan tengok kiri, dengan eksistensi keberadaan sebagai seorang muslim ingin kepada yang lain. Jangan. Apapun yang menghadang kita, godaan apapun yang menggoda kita, kita harus pertahankan dan teguhkan posisi kita ataupun keberadaan kita sebagai seorang muslim yang hidupnya di atas agama Islam, ya ikhwan, ya hafizakumullah. Wa idza qulna ats-tsabat 'ala sunnah, tatkala kami mengatakan bahwa yaitu ats-tsabat 'ala sunnah, laisal muradu faqat ma yafhamuhu katsirun minan nasi min lafzi sunnah. Ya, kami tidak bermaksud, kata beliau, kata Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizah ta'ala, kami tidak bermaksud bahwasanya sunnah ini sebagaimana apa yang difahami oleh kebanyakan manusia, yang sudah saya singgung sebelumnya dan tadi pun sedikit saya singgung lagi. Artinya bukan sunnah sebagaimana difahami kebanyakan manusia. Sunnah itu manusia memahami sebagai suatu amalan yang kalau dikerjakan dia mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Laisal muradu hada, bukan ini maksud beliau hafizahullah ta'ala, ya. Fa inna sunnata huna, maksud daripada sunnah yang beliau ingin nasihatkan kepada kita semuanya, di mana kita agar sabat, teguh, istiqamah di atasnya, ta'ni al-aqidata wal manhaja. Yang kami maksud adalah terkait dengan masalah akidah, tauhid, keyakinan kita supaya betul-betul sebagaimana keyakinan yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita agar kita teguh dan kokoh di atas keyakinan sebagaimana diyakini oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama rabbani, ulama-ulama as-salihin rahimahumullah. Akidah kita di atas sunnah seperti itu. Itu terkait dengan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala, memahami, meyakini dan mengetahui tentang Allah dengan sebenar-benarnya, dengan keyakinan yang benar. Jangan sampai dengan keyakinan yang menyimpang, akidah yang kemudian mengarah kepada tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal manhaj, dan yang kami maksud juga masalah manhaj, artinya jalan hidup. Sunnah yang dimaksud itu maksudnya jalan hidup, metode, cara hidup kita, metode kita di atas sunnah.
Sehingga kalau sedikit saya nukilkan dengan ucapan ulama yang lain, ya, dari untaian kalimat-kalimat indah para ulama salaf kita, mereka mengatakan bahwasanya naduru ma'as sunnah haitsu darat, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kami hidup terus berputar mengiringi sunnah kemanapun sunnah itu bergerak dan berputar. Ini sunnahnya satu makna kalau begitu. Jadi hidupnya berusaha senantiasa, ya, berada di atas jalan sunnah. Ini manhaj. Ini yang dimaksud oleh Syekh Rabi Hafidh Ta'ala. Ta'ni al-Islam, as-sunnah juga dimaksud dalam maksudnya al-Islam, agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Ta'ni as-sabata 'ala al-Islam. Jadi maksud kami ya ini adalah agar kita semua dengan nasihat beliau ini betul-betul sabat, teguh dan istiqamah di atas Islam. Hadza sabat, keteguhan yang semacam ini bitaufiqin minallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak lain seseorang bisa teguh dan kokoh seperti ini, itu adalah dengan taufik minallah subhanahu wa ta'ala, dengan bimbingan Allah, dengan kehendak Allah, dan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga at-taufiqu biyadih, taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hidayatu biyadih, hidayah pun di tangan Allah. Wal idlalu biyadih, wal idlalu biyadih, dan penyesatan pun, siapa orang yang sesat hidupnya, semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa yuthabbitu man yasha wa yuzighu qalba man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka Masya Allah ya ikhwan ya akhwat, ikhwatal iman, hafizakumullah, manakala hidup kita hidup dengan di jalan hidayah, kita hidup di atas jalan hidayah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, ini satu kenikmatan yang sangat besar yang nanti Syekh akan menyinggungnya, akan mengingatkan kita tentang kenikmatan yang besar berupa hidayah yang ada pada diri seseorang sehingga dia hidup di atas sunnah ini. Ikhwan ya akhwat, ikhwatul iman rahimakumullah. Karena yang mendapat hidayah ini tidak semua orang, hanya sebagian kecil di antara umat kaum muslimin. Bahkan di umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang umat yang besar ini pun sedikit yang betul-betul hidup di atas jalan hidayah, yang mengikuti sunnah. Qalil, nadir, sedikit sekali. Ikhwanya, akhwat hamidukumullah, sedikit sekali. Allahu akbar. Maka bersyukurlah manakala kita hidup, ya, dibimbing oleh Allah, digerakkan, diarahkan hati kita untuk mengikuti sunnah, jalan hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillu man yasha, dan Allah pula yang menyesatkan orang-orang dari itu atas kehendak Allah. Yang mengokohkan juga Allah SWT dengan kehendaknya, yang menggelincirkan manusia yang tadinya di atas jalan hidayah, yang tadi sebagai seorang mukmin yang kemudian tergelincir menjadi kafir, yang tadinya sunnah kemudian menjadi ahli bid'ah. Semua itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah menggelincirkan hatinya. Dan banyak terjadi, ya, tidak hanya di kalangan orang-orang awam, tapi ahlul ilm. Beberapa tahun yang lalu, ya, ada seorang ulama, dulu ulama ahlu sunnah, sunni di Mesir, ya, namanya itu Hasan Sahata, ya, seorang sunni diakui sebagai ahlu sunnah, ya, membela keluarga Nabi, istri, seluruh istrinya semuanya, dan kemudian tergoda menjadi seorang Syiah, ya, yang sampai pada akhirnya mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diseret dan, ya, diarak kemana-mana di Mesir. Hasan Sahata namanya, antum bisa cek lewat Google. Itu kurang lebih sekitar, ya, 6 tahun yang lalu, ya, dibunuh oleh kaum muslimin di sana, ya. Nah, itu saking jengkelnya, karena setelah itu dia ahlu sunnah, seorang sunni awal mula, kemudian berikutnya mencaci maki Aisyah, ya, radhiyallahu anha, yang lainnya para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, semua dicaci maki, layaknya seorang Syiah, ya, Rafidhah gitu. Nah ini, oleh karena ini kata Syekh Rabi
hafizahullah, beliau menasihati kita, ya ikhwan rahimakumullah. Allamana Allah tabaraka wa taala an nad'uwahu bi an la yuzigha qulubana. Allah subhanahu wa ta'ala mengajari kita, membimbing kita, yaitu agar kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menggelincirkan hati kita. Allah musta'an, ya ikhwan ya akhwat, hati-hati. Lebih-lebih lagi ini hari-hari kita saat ini ayyamul fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah. Sudah mulai kita dapati, ya, rajulun aw syakhsun yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Kita mendapati, ya, orang yang di pagi hari sebagai seorang mukmin, sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dia di sore hari mukmin, pagi harinya kafir. Sudah mulai ada dan terjadi. Wahada khabar nubuwah, kabar dari Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini hal yang sangat penting. Ini hari-hari di zaman yang penuh fitnah ini, kita perbanyak permohonan kepada Allah sebagaimana Allah mengajari kita, agar jangan sampai Allah menggelincirkan hati-hati kita semua. Ikhwan ya ikhwat, ikhwatul rahimakumullah, dengan doa kita. Antum tahu semuanya doanya, yaitu apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, wahai yang mengatur kehidupan kami di kehidupan alam semesta, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mana semua urusan ada di tangannya. Kita minta kepada Allah SWT, la tuzigh qulubana, janganlah engkau menggelincirkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, menerangi hidup kami, jalan hidayah, jalan petunjukmu, kita mohon kepada Allah. Ini doa ats-tsabat namanya, ikhwan ya hafizakumullah. Doa ats-tsabat. Wahab lana, dan anugerah kepada kami, limpahkanlah anugerahmu kepada kami, min ladunka, dari sisimu ya Allah, berupa rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi anugerah, pemberi rizki, yang maha memberi kepada hamba-hambanya, kepada manusia. InsyaAllah ya ikhwan. Nah ini ya, nasihat beliau sangat penting untuk kita perhatikan, ya, dan kita camkan baik-baik. Para sahabatu radhiyallahu anhum, dan para sahabat, mereka, ya, tentang masalah keteguhan, kekokohan hati di atas sunnah ini menjadi pembahasan mereka, sehingga satu dengan yang lainnya, ya, saling mengingatkan, satu yang lainnya saling menyadarkan, saling menasihati, dan saling mengokohkan. Di antara kalimat yang tercatat dalam riwayat Imam Ahmad dari rangkaian ucapan para sahabat adalah kata mereka, wallahi, demi Allah, laulallahu mahtadaina, kalau bukan karena Allah, niscaya kita ini hidup tidak akan di atas jalan hidayah. Wala tasaddaqna, dan kita ini tidak termotivasi untuk bersedekah. Wala sallaina, dan kita tidak akan mengerjakan salat. Di mana di sini ikhwan, kata Syekh hafizahullah, yakni maksud daripada ucapan mereka, annahum mu'tarifun, mereka sangat menyadari, mereka sangat merasakan, bi annal hidayah, bahwasanya hidayah, petunjuk hidup yang mereka rasakan dalam hidup mereka, sehingga mereka itu hidup dengan terang benderang, yang hak jelas, yang batil jelas, yang halal jelas, yang haram jelas, semuanya jelas. Itu merupakan hidayah minallahi ta'ala, bahwasanya itu betul-betul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mannun wa fadlun minhu, sebagai anugerah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahmatun minhu, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyadari dan mengakui dan saling mengingatkan, saling mengatakan di antara mereka, wallahi, ini
Berarti bukan ucapan sendiri, tapi ucapan yang diucapkan kepada orang lain di antara sahabat. Laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ini artinya ucapan yang terlontarkan di antara mereka, ikhwatal iman rahimakumullah. Dan ini menunjukkan bahwasanya pengakuan yang nyata, yang jelas bahwasanya jalan hidayah luar biasa sebagai sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapati. Di mana hal tersebut ada apa? Liman syaa min ibadihi, di mana ya hidayah tersebut yang itu merupakan mannun wa fadlun, anugerah dan karunia dari Allah, rahmatun minallah, rahmat dari Allah, itu tidak didapati oleh sembarang orang, akan tetapi hanya akan dirasakan liman syaa, bagi orang yang Allah kehendaki saja. Nah ini ya ikhwan ya akhwat, ikhwan rahimakumullah. Di tatkala kita ini masya Allah salat nikmat, ini bukan hidayah dari Allah. Tengok berapa banyak orang yang tidak salat. Tatkala sedekah nikmat, berapa banyak orang yang syok, yang kikir. Nikmat tatkala sedekah. Ini semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan hidayah, petunjuk bagi manusia untuk berbuat sesuatu, itu tanpa bukan berarti hanya sebatas perintah. Di balik itu Allah siapkan balasannya yang luar biasa. Yang itu pun hanya akan dirasakan dan disadari oleh orang-orang yang merasakan nikmat hidayah juga. Entah kalau sholat, di balik sholat ada apa, akan merasakan. Di baliknya sedekah akan merasakan. Di baliknya amal-amal soleh yang dituntunkan oleh Allah Jalla Jalaluh, itu dia akan merasakan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang diberi hidayah untuk bisa mengerjakannya. Allahu akbar. Dan Allah tegaskan dalam firman-Nya, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan. Allahu akbar. Ikhwan akhwat, ikhwatul iman rahimakumullah. Allah mengatakan yakhtassu bi rahmatihi, Allah mengkhususkan rahmatnya ini. Untuk apa? Man yasha, hanya untuk orang-orang yang Allah kehendaki saja. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah dzul fadlil azim, yang memiliki anugerah karunia yang agung. Ya, Masya Allah. Nah ini ya Syekh Hafizhu ta'ala mengingatkan kita ikhwatul iman rahimakumullah dengan nikmat hidayah, yang itu merupakan bagian daripada nikmat sunnah, sehingga agar kita ini sabar di atasnya, di atas hidayah, ya, untuk kita terus ya, jalani hidup ini di atasnya. Jangan sampai kemudian berpaling ke kanan ataupun ke kiri sehingga kita menjauh daripada hidayah tersebut. Nasallallahu al-afiyah. Yamtannu ala man yasha. Qala Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya memberi anugerah kepada orang yang Allah kehendaki saja. Wa yatafaddalu ala man yasha, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan seseorang di atas yang lainnya. Dia diberi kemuliaan yang lainnya tidak. Itu pun orang-orang yang Allah kehendaki saja. Dan semua itu bil hidayah. Wa yusaddiduhum wa yuwaffiquhum subhanahu wa ta'ala. Allah meluruskan hidupnya manusia, meluruskan langkahnya manusia. Wa yuwaffiquhum, dan Allah mentaufiq, mensinkronkan perbuatan seseorang sesuai dengan ilmu bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja. Karena banyak orang yang punya ilmu tapi ternyata amalannya hayhat jauh daripada ilmu yang dia miliki. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah orang-orang yang bainal ilmi mutabiqun ya bi amalihi, yutabiqu amaluhu ilmah, amalannya sinkron dan selaras dengan ilmunya, wa ilmuhu sinkron, ilmunya selaras dengan amalannya. Itu semua dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaffuhum inayatuhu tabaraka wa ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ya perhatiannya itu
akan meliputi dan akan menyelimuti mereka semuanya, dan itu pun adalah dengan kehendak Allah bagi orang-orang yang Allah kehendaki saja. Ya, Allah menyelamatkan orang-orang kehendaki minaz zaigh, dari ketergelinciran, wal dalal, dan ketersesatan, wal inhiraf, dan dari penyimpangan. Semua itu adalah bagi orang-orang yang Allah kehendaki, yang tentunya dengan hidayah Allah kepada mereka, dan itu merupakan ya jalan hidup sunnah yang ditempuh oleh para pendahulu kita, yang dalam hal adalah terutama sebagai pionirnya, sebagai yang terdepannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sabat di atasnya. Wa yudhillu man yasha. Ya, Syekh menegaskan lagi bahwasanya Allah lah yang menyesatkan siapapun orang yang Allah kehendaki, imma biddalalil kamil, apakah dengan penyesatan yang sempurna secara utuh disesatkan sehingga menjadi sosok orang kafir, wal khuruji minal Islam, dan keluar dari Islam, ayadan billahi ta'ala, kita berlindung kepada Allah dari ya, penyesatan yang seperti ini. Wa imma dhalal juz'i, atau kesesatan yang di bagian-bagian tertentu yang dia tetap masih sebagai seorang muslim. Ya, dhalalun man yadkhulu fil Islam, yaitu kesesatannya orang yang dia tetap masih sebagai seorang muslim, fayadhillu fi aqidatihi, sehingga dia itu yang menyimpang, tersesat dalam sisi akidah ataupun dari sisi manhaj, yang jelas tetap itu merupakan bentuk penyimpangan yang berarti menjauh ataupun menyimpang dari as-sunnah, dari sunnah, dari jalan hidupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha ad-dhalal, semua bentuk ya kesesatan yang ada, haslun, terjadi bi masyiatillahi ta'ala, semua itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hidayah, begitupun hidayah kata Syekh hafizahullahu ta'ala, allati nalaha wa in kanat dhailatan, ya, yang digapai oleh seseorang meskipun hidayah tersebut hanya sedikit, maka ya fal amru kulluhu lahu, maka semuanya itu adalah ya, dari Allah dan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hukmu lah, ya, dan juga segala ya ketentuan-ketentuan hidup itu juga adalah ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nawasil ibad, dan juga ya ubun-ubun manusia semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulubun nas, hatinya manusia baina isbi'aini min asabi'ir rahman, ya, hati-hati kita semua itu ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman, yuqallibuha kaifa yasha, di mana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia yang ada di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini pun bagian akidah, ikhwan rahimakumullah, ya, di mana artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki jemari, memiliki ya, kata orang Cirebonnya apa? Driji gitu ya. Tapi ya tentu berbeda. Nah, ini bagian akidah yang harus kita imani dengan benar, dan sunnah ya menjelaskan tentang bagaimana al-aqidah fi asma'illahi wa sifatih, menjelaskan bagaimana keyakinan kita terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, di mana Allah menjelaskan tentang dirinya atau Rasulullah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani ya dengan baik dan benar sebagaimana ya diimani oleh para pendahulu kita, orang-orang soleh, di mana mereka mengimani dengan jalan sunnah. Mereka ithabat di atas sunnah dalam masalah akidah. Kemudian ikhwan Allah, ya, dengan kondisi yang seperti itu, bahwasanya kita ini sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana semua atas kehendak Allah, semua yang terjadi dan semua kondisi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, mengajari kita setelah kita mengetahui tentang kondisi tadi,
bahwa hidayah itu di tangan Allah, taufik itu di tangan Allah, ya. Penyesatan juga atas kehendak Allah. Hati manusia ada di antara dua jari, di antara jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi real dalam kehidupan kita. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbing kita agar kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau pun berdoa mohon kepada Allah. Beliau sendiri masih berdoa. Di samping ini pun buat pelajaran untuk kita semuanya dengan doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati-hati kami ini di atas agamamu. Allahu akbar. Ini doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkannya. Maka kita ya ikhwan ya akhwat hafizakumullah, ikhwatul iman hafizakumullah, lebih layak untuk kita panjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa di antara kita yang mendoakan doa seperti ini? Sedikit ya ikhwan ya akhwat hafizakumullah. Jarang lisan kita ya tergerakkan untuk mengucapkan lafaz doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Maka marilah ikhwan ya hafizakumullah, ikhwatul iman rahimakumullah, panjatkan doa ini ya di waktu-waktu yang terbaik ataupun kapanpun dari waktu untuk kita bisa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwan ya hafizakumullah, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau juga menasihati kita, mengingatkan kita tentang eksistensi keberadaan kita yang hidup di dunia ini, agar mengerti sebetulnya hakikat hidup kita seperti apa. Ya, kata beliau, al-insan, manusia, la yukalu ila nafsi, ya, tidak akan mampu menyandarkan urusan hidupnya kepada dirinya, tidak akan mampu. Ya. Dan jangan bergaya, saya yang ngurusi sudah, semua urusan saya, oleh saya beres semuanya. Allah musta'an. La ya ikhwan ya akhwat, la yukalu ila nafsi. Untuk mengurusi diri sendiri saja seseorang tidak akan mampu, apalagi mengurusi yang lainnya. Paling ada bisa 1-2 perkara bisa selesai, masih banyak perkara yang lainnya yang tidak bisa mampu diselesaikan. Maka dengan kondisi lemahnya manusia seperti ini, dan itu pun diakui oleh junjungan kita Rasul Muhammad SAW, beliau pun masih berdoa mohon kepada Allah, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi turfata ainin la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu sangat aku harapkan ya Allah. Ini doanya Nabi. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu sangat aku inginkan, sangat aku harapkan. Fala takilni ila nafsi, dan jangan engkau lepas diriku kepada, jangan engkau lepas aku kepada diriku sendiri untuk mengurusi urusan aku. Jangan engkau lepaskan aku ya Allah, tarfata ainin, meskipun hanya sekejap mata, jangan engkau lepas aku, melepaskan aku kepada diriku untuk mengurusi aku. Allah, ini Rasulullah seperti itu. Subhanallah. Sehingga kata Syekh mengatakan, law wukilan nasu ila anfusihim, kalau manusia itu merasa sok mampu dalam menghadapi segala urusannya dengan sendirinya, ya, menyerahkan dirinya kepada dia sendiri ataupun yang lainnya, lahalaku, niscaya manusia tidak akan mampu, dia akan binasa, ya, terutama urusan agama mereka, terutama urusan agama mereka, di mana agama, urusan agama ini ya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi urusan dunianya, akan hancur manusia ya kalau dia itu merasa mampu mengurusi sendiri urusan agamanya dan urusan dunianya. Walakinna Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi biyadihi kullu syai'. Akan tetapi ingat kata Syekh
hafidh ala, ya, di tangan Allah lah segala sesuatu. Wal umur kulluha biyadih, ya, segala sesuatu itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah itu terus, ya, berperan terhadap kita, ya, dalam mengurus urusan hidup kita. Jangan dilepas dan jangan melepas. Kata Syekh berikutnya, ya, fa idza thabbata Allahu al-insana ala dinihi al-haq. Nah ini ikhwani fillah, dan tatkala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan manusia ataupun seseorang dia di atas agamanya yang benar, wa ala manhajillahi al-haq, dan mengokohkan seseorang, mengokohkan kita, ya, misalkan ini kita mendapatkan hidayah, kita mendapat bimbingan dari Allah sehingga kita ini berupaya untuk beragama dengan agama Allah yang benar, dibimbing oleh Allah Jalla Jalaluh untuk, ya, berjalan, ya, kemudian berfikir dalam kehidupan ini dengan pemikiran yang benar sebagaimana manhaj yang benar, wa 'alal aqaidis sahihah, dan di atas akidah yang benar. Fahadhihi ni'matun minallah, maka ini betul-betul nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita, ya ikhwan ya akhwat, ikhwan rahimakumullah, nikmat yang sangat besar dari Allah. Tapi ingat kata Syekh, fala yaghtaru nafsu, tapi jangan sombong, jangan mentang-mentang dirinya itu, ya, merasa ataupun hidup di atas jalan sunnah, di atas jalan hidayah, merasa, ya, sombong. Jangan. Wa tabaha, dan jangan berbangga-bangga sekali. Wa tatawal, jangan. Itu sama artinya. Jangan sombong, jangan. Wa inna ma yatawadha lillahi rabbil alamin, akan tetapi hendaklah dia itu tawadhu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yashkuruhu ala dzalik, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, kepada seseorang manakala dia hidupnya itu betul-betul meniti sunnah ini, ya ikhwan ya akhwat, habibakumullah. Wa yadra'u ilaihi, dan memohon kepada Allah an yahfadha lahu dinah, agar terus menjaga agamanya, menjaga dia di atas agama Allah ini. Wa an yujannibahu al-mazaliq waz-zayg, dan agar Allah menjauhkan dia, menjauhkan kita dari segala bentuk ketergelinciran dan bentuk, ya, kesalahan. Kita mohon kepada Allah terus, ya ikhwan ya akhwat, habibakumullah. Meskipun kita ini misalkan di atas jalan sunnah, ya ikhwan ya akhwat, setiap langkah kita ini ada di perempatan jalan. Setiap langkah kita ini ada pada pilihan, yaminan wa yasaran, mau ke kanan atau mau ke kiri, atau berada di perempatan yang sehingga cabangnya semakin banyak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, atau ada yang lurus, atau di persimpangan 5 semakin banyak lagi cabangnya, sehingga ada yang ke kanan sedikit, ada yang lurus, ke kiri sedikit, ke kiri. Ini terus kita di persimpangan. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, jangan sampai kita keliru langkah kita dalam menempuh jalan yang akan kita tempuh. Ini minta agar dijauhkan dari ketergelinciran. Ya, minta kepada Allah agar jangan sampai kita, ya, terpeleset ataupun terpalingkan dari jalan hidayah. Minta. Wala yaftar, dan jangan merasa aman, kata Syekh Rabi. Wah, sudah hidupnya di atas sunnah, ya, seorang salafi, ya, ataupun ahlu sunnah, ya, sudah merasa aman, sudah surga, sudah. Jangan, ya ikhwan ya akhwat, habibakumullah, jangan. Ya, kita senantiasa hidup dia tadi, ya, ada senantiasa ujian, cobaan, ya. Maka jangan merasa aman, kita terus khawatir. Makanya para ulama menasihati kita semua, kita hidup itu di atas 3 hal: al-hubbu wal khauf wal raja. Kita hidup, ya, itu senantiasa kita lalui dengan 3 hal ini. Ada kecintaan, keinginan, kecintaan untuk beribadah
Kemudian apa? Ada al-khauf, kekhawatiran dengan ibadah kita ini tidak diterima. War-raja, dan kita berharap kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita dan kelak membalasnya dengan balasan yang dijanjikan. Terus jangan sampai lepas di tiga hal ini. Jika jangan sampai kita merasa aman, la yaftar, jangan, enggak boleh. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun, dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah, dari rencana Allah, kecuali kaum yang kelak nanti dia akan merasakan kerugian. Fanas'aluhu subhanahu, maka kata Syekh, hendaklah kita senantiasa terus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli lahzatin min lahadzatina an yuthabbita qulubana. Terus setiap saat ikhwatal iman rahimakumullah, terus jangan berhenti. Ada ya, kita ingat langsung minta, yaitu apa? Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diteguhkan di atas jalan sunnah ini, hati kita di atas jalan sunnah ini. Barangkali ya, pelajaran kita dari apa yang dinasihatkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, agar kita semua betul-betul merasakan nikmat hidayah, nikmat sunnah sebagai sebuah nikmat yang menerangi jalan hidup kita, yang mana ujungnya akhirnya adalah kenikmatan yang besar yang Allah siapkan berupa syurga. Tapi ini harus kita jaga, harus kita perkokoh, dan harus kita terus minta kepada Allah agar kita berada di atasnya hingga akhir hayat ini. Wallahu ta'ala bisawab, wa nasallallahu taufiq wassadad wa taysir wa salamata wal afiyah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adzan dulu ya, kita sambung badal adzan. Boleh kita ambil waktu badal adzan ya, untuk barangkali ada hal yang perlu diluruskan atau hal yang lainnya. Fadhal ya. Baik. Waalaikumsalam. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua apa? Bagaimana cara bersolawat? Oh, Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum kepada ya, orang tua kita ya. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan tentang apa makna daripada al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Ya, apa maksud ataupun ungkapan ini? Yang ini juga banyak diungkap oleh para ulama begitu ya. Inilah yang terkait dengan pembahasan kita sebetulnya. Makna as-sunnah, makna ataupun arti dari as-sunnah yang dimaksud oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam nasihatnya beliau yang ini, yaitu as-sabatu ala sunnah. Sabat, istiqamah, teguh di atas sunnah. Ai as-sabatu ala Islam, teguh di atas Islam. Jadi al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Ya, sunnah ini adalah ya Islam. Sebagaimana Islam itu berisi ahkam asy-syariah, hukum-hukum syariat begitu. Maka as-sunnah itulah ya, yaitu merupakan dalam hal ini adalah ya, jalan hidupnya Rasulullah SAW, yang juga jalan hidupnya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan hidup yang tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sunnah fiha syariatullah wal Islam fihi syariatullah. Sunnah di dalamnya ada syariat Allah, dan Islam di dalamnya ada syariat Allah. Jadi makanya al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam begitu. Artinya sama-sama sebagai sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala. Isi tuntunan ahkam min Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini sebetulnya semakin memperjelas
Ya, sebagai memperjelas bahwasanya as-sunnah yang dalam hal ini memiliki makna yang berbeda, sebagaimana as-sunnah pun maknanya banyak di kalangan para ulama berdasarkan kategori ulamanya apa? Ulama fikih punya makna sendiri tentang sunnah. Ya, ulama akidah mengatakan as-sunnah punya makna sendiri begitu. Nah, sunnah di sini maksudnya adalah bukan sunnah secara hukum fikih begitu. Sunnah di sini adalah tentang semua apa yang itu merupakan jalan hidupnya Rasulullah SAW, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan wa amran wa taqriran wa sifatan. Yaitu semua, ya, jadi mencakup apakah itu ucapan Rasulullah, apakah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, atau terkait dengan takrir beliau, persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang itu kemudian menjadi hukum dalam kehidupan kita. Sebagaimana Islam berisi hukum-hukum yang itu sebagai pedoman hidup kita. Lalu kemudian bagaimana cara bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita malam hari ini, ya ikhwan ya akhwat, ya ikhwatul iman, kita sudah ada di malam Jumat ini yang secara khusus beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbing kepada agar memperbanyak salawat di hari Jumat. Sejak terbenamnya matahari di sore tadi, itu berarti kita sudah masuk di hari Jumat. Berarti inilah malam Jumat dan besok siang Jumat. Ini berarti hari Jumat. Perbanyaklah kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana cara berselawatnya? Boleh kita mengatakan dengan yang sering kita dengar, sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga dengan alaihi salatu wassalam. Atau kalau pengen lengkap dengan yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah gitu ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang oleh para ulama dikatakan salawat yang paling lengkap untuk kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fiikum. Hayakumullah. Kenapa dikarenakan secara awam atau yang saya baca dari kalam konteks kandungan itu hanya kepada masyarakat dan manusia dengan apa? Iya. Kenapa istilah ahlu sunnah gitu ya, dalam persepsi di kalangan awam itu adalah istilah yang khususkan kepada mereka yang berakidah Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Yang namanya pernyataan itu adalah sebetulnya mengarah kepada klaim, pengakuan, mengaku begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu begitu. Ya, tak kala mengatakan dan mengklaim ahlu sunnah, ya, ahlu jamaah, ya pengakuan. Namanya iddia, ya iddia, mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah, begitu. Sehingga kalimat ini kalimat yang indah sebetulnya, kalimat yang indah. Sehingga bisa saja orang, siapapun orang mengatakan nahnu ahlu sunnah, nahnu ahlu sunnah, nahnu ahlu sunnah, begitu. Dengan keinginan masing-masing dan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah, kita sendiri untuk mengatakan ahlu sunnah bagaimana? Ya, kita hendaknya dengan ilmu lah. Jangan hanya sebatas pengakuan saja. Apa sih ahlu sunnah?
Ahlu sunnah adalah keluarga daripada sunnah, yang berarti kita bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah. Sunnah secara keseluruhan. Dan sunnah di sini adalah sunnah yang bukan maknanya makna secara fikih, ya, yang mana makna fikih adalah perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bukan itu. Tapi ahlu sunnah di sini adalah artinya tadi, ya, segala apa yang terkait dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan wa amran wa taqriran wa sifatan, ya, yaitu terkait dengan masalah ucapan, perbuatan, ataupun perintah, ataupun larangan, ataupun ya sifat, ataupun persetujuan beliau tatkala beliau menyaksikan ada sahabatnya berbuat sesuatu dan beliau berdiam diri, ya, dengan menyaksikan tersebut berarti tanda beliau setuju, maka itu sunnah. Maka kalau dikatakan sebagai ahli sunnah, artinya hidupnya senantiasa mencerminkan kepada sunnah, ya, sehingga sunnah ini tanpa harus diklaim pun sebetulnya dengan zahir seseorang bisa kita kan huwa min ahli sunnah, dia ahli sunnah. Karena apa? Karena apa yang dia kerjakan, apa yang dilaksanakan itu adalah perbuatan-perbuatan yang berdasarkan dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada perkataan ulama yang ataupun perkataan yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu, ya ikhwan ya akhwat, ya rahimakumullah, terkait dengan iddia, ya, ya, mereka mengatakan bahwasanya kullun yad'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru bidzaka. Semua orang mengaku dia punya hubungan dengan Laila, tapi ternyata begitu Laila di cross check, ditanya betulkah bahwasanya kamu punya hubungan dengan dia, Laila tidak mau mengakuinya karena ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Laila, hanya pengakuan belak-belakan, ya. Begitu pun dengan ahli sunnah, semua mengaku sebagai ahli sunnah, tinggal di cross check saja apakah as-sunnah betul-betul ada pada mereka atau pada orang yang mengklaimnya. Kalau ternyata ya banyak yang itu merupakan sunnah tapi tidak ada pada mereka, itu hanya sebatas pengakuan belaka, ya. Dan untuk dikatakan sebagai ya, orang ahlu sunnah tanpa harus ada pengakuan pun itu bisa, tinggal dipraktikkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidupnya senantiasa berusaha untuk ya mencerminkan sunnah, maka orang seperti ini huwa min ahlus sunnah. Itu, ya. Adapun taksis kepada mereka yang mengikuti akidah fulan, ternyata ya kita tengok, ya, itu pun tidak kita dapati bahwasanya ya meniti daripada sunnah secara utuh begitu. Wallahu ta'ala bishawab, ya. Wallahu ta'ala bishawab. Saya kira cukup, waktu tinggal 3 menit lagi, kita gunakan dan manfaatkan sisa waktu 3 menit untuk kita bersiap-siap melaksanakan isya, dan manfaatkan bagi sudah wudu untuk segera bersimpuh dan bermunajat, ya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu di antara dua azan adalah di antara waktu-waktu yang mustajab. Mari kita memohon kepada Allah memanfaatkan waktu agar kita diteguhkan hati kita, keimanan kita di atas Islam, di atas sunnah. Wallahu ta'ala bishawab. Dan kita tutup pertemuan kita ya malam hari ini untuk kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang di malam Jumat berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nasallahu taufiq wa sadad wa taysir wa sallallahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana wa kalamina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.